Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang logam aluminium. Yaitu anggota kami yaitu Tio Haji Pamungkas, Arif Dwi Rahman, Alvin Syek Alam, dan Yusuf Budianto. Dan ini outline kami yang akan kami bahas. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih itu aluminium. Aluminium ialah unsur kimia yang termasuk unsur logam, namun bukan merupakan jenis logam yang berat. Aluminium itu sendiri dilambangkan dengan lambang Al dengan nomor atom 13. Aluminium juga merupakan elemen yang berjumlah sekitar 8% dari permukaan bumi dan paling berlimpah ketiga. Aluminium dapat ditempa menjadi lembaran dan menjadi kawat karena aluminium merupakan logam yang ulet. Untuk proses elektrometalurgi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada electrorefining dan yang kedua itu ada electrowinning. Untuk electrowinning dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada aqueous solution dan fused solution. Untuk aqueous solution ini menghasilkan nikel, kobalt, zinc, dan tembaga. Nah, untuk aluminiumnya sendiri itu dihasilkan pada fused solution. Fused solution menghasilkan magnesium dan aluminium. Proses pembentukan aluminium dibagi menjadi dua proses. Yang pertama itu ada proses Bayer dan yang kedua ada proses Hall-Héroult. Jadi dari biji bauksit dilakukan proses Bayer untuk mendapatkan alumina. Nah, setelah mendapatkan alumina dari proses bauksit, dilakukan proses yang kedua yaitu Hall-Héroult untuk mendapatkan aluminium. Untuk selengkapnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Sebelum saya menjelaskan gambar pada slide ini, saya akan menjelaskan proses Bayer secara singkat. Jadi, proses Bayer adalah proses pemurnian biji bauksit untuk menghasilkan aluminium dalam bentuk oksidanya, atau biasa kita sebut dengan alumina. Biji bauksit pada proses Bayer ini mengandung kurang lebih 30-50% hydrated aluminium oxide. Pada proses Bayer ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu digestion, kedua clarification, ketiga precipitation, dan yang terakhir yaitu calcination. Selanjutnya saya dan rekan saya Arif Dwi Rahman akan menjelaskan lebih detail lagi tentang tahapan proses Bayer ini. Tahap pertama pada proses Bayer ini yaitu digestion. Pada tahap ini, slurry atau biji bauksit hasil crushing yang dicampur dengan air dipompa ke tangki digester. Pada tangki ini, slurry akan direaksikan menggunakan NaOH atau soda kaustik dan digunakan metode pengadukan kontinu. Selanjutnya, akan dipanaskan dan diberi tekanan tergantung pada komposisi biji bauksit. Biji bauksit sendiri tersusun atas gipsit, boehmit, dan diaspor. Pada biji bauksit gipsit, dapat diproses pada suhu 135-150 derajat Celcius di bawah tekanan atmosfer. Sedangkan pada biji bauksit boehmit dapat diproses pada suhu 205-245 derajat Celcius di bawah tekanan atmosfer. Dan yang terakhir pada biji bauksit diaspor dapat diproses pada suhu 250 derajat di bawah tekanan atmosfer. Hasil akhir dari tahap ini yaitu liquor digestion. Tahap selanjutnya yaitu clarification. Pada tahap ini, liquor digestion akan terbagi menjadi residu bauksit atau red mud dan liquor. Liquor akan diproses ke tahap selanjutnya yaitu tahap precipitation. Sedangkan residu bauksit atau red mud akan diproses di clarifier untuk memisahkan red mud dengan liquor yang masih bisa digunakan. Kenapa sebutan lain dari residu bauksit adalah red mud? Hal ini dikarenakan red mud ini berwarna merah dan berbentuk lumpur. Dan warna merah dari red mud ini dihasilkan dari kandungan besi yang banyak. Red mud ini dikategorikan sebagai limbah yang berbahaya karena memiliki pH 12-13. Tahapan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Arif Dwi Rahman. Proses precipitation atau pengendapan. Selanjutnya aluminium diendapkan dari filternya dengan menggunakan gas karbon dioksida atau CO2. Lalu hidrosida didinginkan dan aluminium hidrosida dilarutkan presipitat sebagai putih solid halus.
Pada proses selanjutnya adalah kalsinasi. Kemudian dipanaskan sampai suhu 1050 Celcius. Aluminium hidroksida akan berubah menjadi alumina dan menghasilkan Al2O3 dan selanjutnya diproses di hal raut untuk menghasilkan aluminium. Setelah proses itu terjadinya pembentukan slag dengan komposisi slag yaitu aluminium oksida sebanyak 67%, silika sebanyak 4,14%, lalu dengan magnesium oksida 6,03%, lalu kalsium oksida 4,83%, dan sebagian kecil diiod MnO, Na2O, dan K2O. Saya akan menjelaskan proses Hall Heroult. Proses Hall Heroult adalah proses yang dimana meleburkan alumina menjadi aluminium. Nah, alumina sendiri dipadukan dengan larutan CaF2 dan kriolit yang fungsinya untuk menurunkan titik lebur alumina. Yang dimana jika alumina murni sendiri itu bisa mencapai titik leburnya 2000 Celcius. Sedangkan jika ditambahin larutan tersebut bisa mencapai 850 derajat Celcius sampai 950 derajat Celcius. Nah, proses sendiri adalah dengan cara larutan kriolit dan CaF2 itu dimasukkan ke dalam pot. Yang pot itu sendiri berisi anoda, batang anoda, dan katoda. Katodanya sendiri berada di bawah pot. Nah, anoda dan katoda ini pada pot tersebut itu dialiri oleh listrik berkisar 5-10 volt dengan 100.000 hingga 230.000 ampere. Nah, setelah larutan tersebut meleleh, lebur pada suhu 950 hingga 960 derajat Celcius, alumina dimasukkan ke dalam pot tersebut. Nah, alumina pecah menjadi aluminium dan oksigen. Nah, oksigen menempel pada batang anoda, yaitu batang anoda sendiri itu adalah karbon, sehingga menjadi karbon dioksida. Sedangkan aluminium akan berada di bawah pot. Nah, setelah dileburkan, alumina berada di bawah pot, sedangkan oksigennya itu akan berada di anoda. Itu dapat dicetak ke berbagai ukuran dan berbagai bentuk sesuai dengan keinginan. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan self-bucket anoda dan pre-bucket anoda. Nah, self-bucket anoda sendiri itu penggunaan anodanya atau batang karbonnya itu secara terus-menerus. Sedangkan kalau pre-bucket itu adalah batang anodanya diganti berkisar 28 hingga 30 hari. Selain itu, pada proses ini digunakan arus DC, direct current. Kenapa direct current? Karena penggunaannya lebih stabil dibandingkan arus alternating current. Sekian yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian penjelasan logam aluminium oleh kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.